Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, muslimat, dan pemirsa yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih pantas untuk memulai kajian ta'lim pada siang hari ini melainkan pujian setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir alhamdulillahi rabbil alamin. Anugerah dan nikmatnya telah Allah turunkan untuk kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kita sadari ataupun kita lupa. Maka kita tidak lepas membasahi bibir ini dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selaku orang beriman, kita juga bersyukur karena kita memiliki sosok dan figur yang menjadi panutan. Dan yang paling utama adalah Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau pernah bersabda, "Iqtadi billadzaini ba'di." Contohlah, ikutilah dengan dua orang sepeninggalku. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahwa selain daripada beliau, kita tidak salah mencontoh. Karena pada hakikatnya dua orang ini mengaplikasikan dari semua yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Siapa orang yang dimuliakan oleh Islam dan Rasulnya ini? Abu Bakr wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dan Umar. Dan kita akan ambil hikmah pada kesempatan hari ini, yaitu Khalifah Ats-Tsaniyah, pengganti Abu Bakar dan pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan kelembutannya tetapi juga tegas. Sosok yang para ulama di dalam menafsirkan hadis riwayat Tirmidzi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelahku, kata Rasul, padahal sudah nggak ada lagi. Karena beliau adalah khatamul al-anbiya war rusul, penutup para nabi dan rasul. Kalau memang ada nabi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sosok yang paling pantas karena memiliki segala sifat-sifat kenabian. Ada kecerdasannya, ada ketegasannya, ada kelembutannya, ada pengambil keputusan yang tepat. Maka niscaya yang paling pantas itu adalah Umar. Yang memiliki karomah banyak sekali. Bahkan sebagian ayat dari surat At-Tahrim itu ucapan Umar. Allah jadikan ayat di dalam Al-Qur'annya. Permasalahan khamr, siapa yang berdoa, siapa meminta supaya diharamkan seutuh-utuhnya? Umar. Masalah izin, bagaimana kita bertamu di waktu-waktu tertentu. Di waktu istirahat, di waktu sahibul baitnya berbuka baju. Umar. Tetapi di akhir dari hayat beliau,
beliau menggapai suatu ujian yang dengan ujian itu beliau mendapatkan kesyahidan. Radhiyallahu anhu Umar ibn Khattab. Oleh karenanya tema pada siang hari ini kita bawakan yaitu subuhan yang tertikam. Waktu subuh di Masjid Nabawi, Masjidil Rasul, tempat yang paling mulia di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Terjadi kegaduhan ya, pada tahun ke-23 Hijriah. Di akhir-akhir dari bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 25 atau tanggal 26 Dzulhijjah. Subuh hari Rebu. Tetapi sebelum peristiwa itu, kita akan mengambil hikmah alangkah mulianya waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan imam di waktu subuh itu dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sebelum sholat wajibnya, ya, rakaatani, 2 rakaat yang kita kenal dengan 2 rakaat fajar, qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik dari humurun ni'am, salah satu riwayat. Unta merah, harta yang paling mewah saat itu, nggak ada apa-apanya dibanding 2 rakaat qobliyah subuh. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Maka tidak heran kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sejak usia 10 tahun dibawa ibunya mengabdi khidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempersiapkan segala kebutuhan Rasul, sendal Nabi, air wudhu Rasul, ya, salah satunya untuk wudhu subuh. Maka di tahun yang berapa puluh berikutnya, tepatnya 19 Hijriah, ketika masuk wilayah Persia, salah satunya yaitu kota Tustar, kaum muslimin susah payah masuk ke situ. Ngepung nggak cuma sebulan 2 bulan sebagaimana Al-Hasyr. Ya, cukup 10 hari, 6 hari sudah angkat tangan mereka, orang Yahudi Bani Nadir. Di Tustar, pembukaan Persia dikepung oleh kaum muslimin sampai 1,5 tahun. Susah. Tapi Allah bukakan, ya, tepatnya dini hari, kaum muslimin mampu membuka gerbang Tustar. 50.000 pasukan kaum muslimin melawan 150.000 pasukan Persia. Sengit pertempurannya. Sampai-sampai waktu subuh datang dan masih terjadi pertempuran. Sampai matahari terbit itu, Allah baru bukakan kemenangan untuk kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin baru bisa iqamatis subuh, melaksanakan dan menyelenggarakan sholat subuh setelah matahari terbit. Bayangkan ini, Imam Bukhari saja punya bab khusus bolehnya menunda penyelenggaraan sholat ketika sedang di waktu-waktu tertentu, salah satunya jihad fisabilillah. Tapi hikmah bagi Anas bin Malik yang semenjak usia 10 tahun hidup mengawal Nabi, ketemu Abu Bakar, hidup di masa Umar, tidak pernah kelewatan subuhan. Kelewatan sekali dalam rangka jihad fisabilillah, tetapi cukup baginya mengingat-ingat peristiwa Tustar, membikin air mata dia jatuh.
Sedih, Mas. Anas bin Malik itu kalau ngingat-ngingat peristiwa Tustar. Padahal peristiwa Tustar, peristiwa kemenangan kaum muslimin, di antaranya menaklukkan Persia yang begitu adidayanya saat itu. Tetapi unik. Ya, kalau kita senang-senang aja, Anas bin Malik sedih. Kenapa? Karena di subuh kali itu baru dia ketinggalan subuhan sampai srengenge meletek. Masya Allah, ini sahabat. Ini baru yang bisa menaklukkan 2/3 atau 3/4 dunia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya semacam itu. Lah kita ini kadang gak kena subuhan atau telat subuhan, ya berkali-kali itu nyewantai kok. Seakan-akan gak ada rasa bersalah. Anas bin Malik ini, ya Allah, ini gak salah, gak dosa padahal beliau itu. Uzur loh ini. Uzurnya juga nggak kaleng-kaleng kalau orang bilang sekarang. Uzur yang begitu syar'i, yaitu jihad fisabilillah. Tapi yang namanya sahabat, hatinya jernih. Sedih, Mas. Subuh itu hilang tuh sedih. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat-sholat yang utama. Seperti hanya sholat. Ya semuanya sholat utama. Tapi subuh itu banyak sekali syariat-syariat yang mengiringinya. Dan kita akan lihat ya bagaimana Umar bin Khattab juga menjaga subuh ini. Nanti juga Khalifah Ar-Rabi' yang keempat, Ali bin Abi Thalib, juga menjaga subuh ini. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Umar di hari Jumat, salah satu dari Jumat-Jumat saat beliau khutbah, ya, lebih tepatnya ketika beliau haji, yaitu di bulan Dzulhijjah. Di mimbar Jumat beliau mengatakan semacam ini. Ra'aitu fil manam. Aku bermimpi di salah satu tidurku. Ya. Inni aradika. Aku melihat ayam jantan atau jago itu mematuk. Ya, mematuk aku salasa naqarat. Sebanyak 3 patukan. Wa inni ara anna ajali qarib. Aku melihat bahwasanya usiaku dekat. Lihat ini, sekali lagi, ini karomah Umar bin Khattab. Ingat, karomah itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa dipamerkan atau didemonstrasikan. Karomah itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada alladzina amanu wa ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman, wa ya'maluna shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Artinya wali itu ada, karomah itu ada. Kita yakini selaku ahli sunnah wal jamaah. Tetapi sekali lagi, ya, jangan kemudian kita mencari karomah. Carilah istiqomah, insya Allah karomah itu Allah berikan. Sadar atau tidak, kita sadari. Yang penting istiqomah. Ya, nggak perlu didemonstrasikan, nggak perlu dikabar-kabarkan. Dan ini salah satunya karomah Umar bin Khattab. Beliau melihat ajalnya sudah dekat. Ya, semenjak haji di tahun 23 Hijriah itu, dengan mimpi dipatok ayam jago itu. Pernah juga beliau bersanding dengan putrinya, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah mendengar ayahnya ini berdoa, Allahumma rzuqni qatlan fi sabilik wafatan fi biladi nabiyik. Ya Allah, aku minta kepadamu kesyahidan, ya, di jalanmu, dan aku mohon aku ini wafat atau meninggal dunia di negeri nabimu, yaitu Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Ini memang ya, orang bingung, Mas.
Yakin bingung, membingungkan. Kenapa? Karena Umar menggabungkan doa syahid, salah satunya, dengan di kota Nabi. Kan nggak pernah ada ceritanya perang di kota Nabi. Perang itu di luar Madinah. Ya, Rasul SAW mengusir Yahudi itu kan di pinggiran Madinah. Bahkan nanti sampai Bani Quraidah di Khaybar. Uhud di luar Madinah zaman dulu, meskipun sekarang masuk kota Madinah. Jadi sangat unik sekali. Minta syahid tapi di kota Nabi. Kalau minta syahid seperti Hadi Tustar bersama Sa'ad bin Abi Waqqas membuka Persia, oh jelas di situ pintu-pintu kesyahidan ada. Tapi ini syahid di kota Nabi. Karena Umar sangat paham. Ya, kalau memang bisa minta mati, wafat di Madinah, mintalah wafat di Madinah. Karena kalau orang dikuburkan di Madinah, ada pintu mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuncinya. Makanya orang yang saat itu yang mendengar ya bingung nih. Umar menggabungkan pengen syahid, ya, tetapi di mana? Di kota Nabi. Tapi nanti kita bakal lihat semuanya makbul indallah, makbul. Emang sosok Umar ini sosok yang luar biasa. Kenikmatan begitu agung yang Allah berikan untuk kita ini, kaum muslim ini. Bukan yang ditiru yang model sekti-sektinya ini. Kalau orang Jawa bilang, enggak sakti, Umar enggak sakti. Umar nanti juga berdarah-darah. Tapi yang kita tiru adalah istiqomahnya di dalam beriman dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai saat kita flashback dulu ke belakang. Ya, Umar minta Sa'ad memimpin pasukan membuka Persia. Ya, Masya Allah, negeri adidaya. Perang bertemu ratusan ribu Persia, tentara-tentaranya. Bahkan pembebasan Persia itu jatuh bangun. Tapi lagi-lagi Umar sebagai Amirul Mukminin di Madinah, Persia ada di mana? Ya, Persia ada di mana? Tetapi ketika masuk wilayah Nahawan, ya, di Nahawan itu pasukan kaum muslimin tergencet. Ya. Umar di Madinah berkhutbah lagi-lagi, ya Sariyatal Jabala. Wahai Sariyah, naik ke bukit, naik ke gunung. Hari Sariyah ini ada yang memaknai di antara prajurit kaum muslimin ada yang bernama Sariyah. Sariyah ada dimaknai, ya Sariyah itu pasukan yang dikirim oleh Amirul Mukminin membuka Persia. Itu jamaah yang di Madinah sebagaimana contohnya ada Abdullah ibnu Abbas, ya, ulama-ulama sahabat itu nggak tahu ini maksudnya Umar apa, tiba-tiba kok ya Sariyah al-Jabala. Berangkat ke gunung. Tetapi Sariyah yang ada di Nahawan di Persia itu mendengar ucapan Umar bin Khattab dan mereka langsung naik ke gunung, ke bukit untuk memperbaiki lagi strategi. Mundur untuk memperbaiki strategi yang nantinya bisa menggempur kembali Persia. Jadi kalau kita bilang sekarang kita lagi kajian live streaming, kalah Mas, kalah. Umar bin Khattab sudah live streaming duluan dari Madinah, ya, dan didengar sampai Nahawan. Ya, ini karomah namanya. Walhamdulillah bifadlillah Islam bisa menaklukkan Persia. Rustum tewas. Dan beberapa pimpinan prajurit Persia saat itu, ya, diantaranya Hurmuzan, ya, itu kabur. Nah, dan tentunya kaum muslimin mendapatkan tawanan-tawanan. Nah, di antara tawanan itu ada yang bernama Fairuz atau dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Karena berangkat dari Persia
dan orang Persia Tuhannya menuhankan api, maka mereka dikenal dengan Al-Majus, Majusi. Itulah kenapa Rasulullah SAW mewanti-wanti, ya, supaya kita tidak mengikuti latat tabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Dalam salah satu riwayat Al-Yahud wan Nasara, ya, dalam salah satu riwayat Ar-Rum wal Furs. Apakah yang bakal umat Islam ini, umat yang Nabi Muhammad ikuti, Yahudi dan Nasara, atau orang Romawi, orang Persia? Dan Rasul menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara tawanan itu ada Abu Lu'lu'ah al-Majusi, Fairuz. Ya. Ketika menjadi tawanan, ya, ketika menjadi tawanan, sebelumnya Abu Lu'lu'ah ini prajurit Persia. Ketika Islam sudah mulai menaklukkan beberapa kota-kota di Persia, ini bikin ulah sendiri. Di saat kaum muslimin sedang istirahat, ini malah digempur kem-kemnya kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin juga bisa membasmi, akhirnya dia tertawan. Nah, ketika ditawan itu kan mereka menjadi budak. Ditanya oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di antara saat itu ada Al-Mughirah, ya, Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bertanya, engkau punya keahlian apa? Ya, biasanya kan namanya budak kan diambil tenaganya dan diambil keahliannya. Dan ternyata Fairuz Al-Majusi ini multi talent. Dia bisa bikin pipa air, dia pandai besi, Al-Haddad. Dia juga bisa bikin adonan-adonan roti dari gandum itu. Ya, bisa bikin pedang. Dan itu nggak sembarang. Nggak sembarang. Itu ada cerita lain lagi. Karena Fairuz Abu Lu'lu'ah ini ketika dulu pernah juga ditawan saat Persia lawan Romawi. Ini lebih panjang lagi, ya. Nah, ketika Persia kalah sama Romawi itu Fairuz sudah jadi tawanan dan dipekerjakan. Makanya dia punya talenta itu. Ya, tukang kayu bisa, ya, tukang besi bisa, kemudian bikin kerajinan juga bisa. Maka kemudian nanti diserahkan kepada Mughirah menjadi budaknya Mughirah. Ya, dan Mughirah meminta izin kepada Amirul Mukminin untuk diizinkan dibawa ke kota Nabi. Ingat, ya, Umar bin Khattab tidak mengizinkan orang yang tidak beriman atau orang kafir tinggal di negeri yang di situ ada masjid Nabi, di situ ada kamar Nabi dan istri-istrinya, dan dikuburkan beliau di salah satu kamar itu. Tetapi Umar bin Khattab membaca surat dari Mughirah, sesungguhnya orang ini bisa kita fungsikan, kita pekerjakan, ya, dan hasilnya Masya Allah. Ya, hasilnya itu bagus-bagus. Handmade-nya Abu Lu'lu'ah itu bagus-bagus, kualitas bagus. Maka Umar, khalifah yang adil, mengizinkan dengan syarat. Mengizinkan dengan syarat. Apa itu syaratnya? Karena dia orang kafir, musyrik, ya, penyembah api, tinggal di kota Nabi dengan keahlian tertentu, menghasilkan tertentu, berarti harus bayar ke negara. Maka disetujui, berangkatlah muslimin, mujahidin yang dari Persia sudah takluk, pulang ke Madinah dan membawa Fairuz Abu Lu'lu'ah dan orang-orang yang menjadi pegawai-pegawainya itu masuk kota Nabi. Bayangkan, masuk Madinah itu tercengang. Ya, tercengang. Madinah,
kotanya Muhammad, ya, kotanya Amirul Mukminin, yang bisa menaklukkan Rum dan Persia. Begitu sederhananya. Ya, lihat Persia bermewah-mewahan. Istana yang megah, kursi singgasana yang wah. Ya, bahkan duduknya saja ada jaraknya antara Kisra Persia dengan rakyat-rakyatnya, dengan orang yang paling dekat penasehatnya, jarak berapa meter menterinya, jarak berapa meter lagi orang-orang kayanya, ya, darah-darah birunya, baru nanti berapa meter, baru rakyat-rakyat itu pun kalau ngomong harus tutup mulut, biar apa? Ababnya nggak sampai Kisra. Islam nggak mengenal itu, ya, Islam tidak mengenal itu, masya Allah. Maka di Madinah pun dan sebelumnya itu sudah ada dakwah. Mughirah sudah mengajak virus ini, sudahlah. Akankah engkau tidak melihat bahwa Islam adalah dinun haq? Tetapi lagi-lagi virus nggak mau. Saya nggak mau. Saya tetap menuhankan api. Saya tetap dengan keyakinan. Ya, mau nggak mau. La ikraha fiddin. Yang penting dakwah disebarkan. Nggak mau nerima, tidak ada paksaan di dalam menganut sebuah agama, khususnya Islam. Ya, kalau menerima berarti keselamatan. Al-Islam ada al-istislam. Wassalamah. Kalau nggak mau, yaudah. Nggak ada paksaan. Yang penting kamu bayar sesuai dengan keahlianmu, ya, sesuai dengan apa yang kamu hasilkan dari karya-karya. Nah, sudahlah virus masuk kota Nabi. Ya, kelihatannya sih kayak gitu. Tapi yang ada di dalam hatinya, wah, dendam ini mak tuk. Kalah. Negara adidaya dikalahkan hanya bersumber sekelumit kota Nabi yang begitu sederhananya. Kok bisa ya? Ya, tempat yang nggak dikenal sebelumnya, bahkan dilihat sebelah mata pun tidak bisa menaklukkan 2/3 bumi. Wah, dendamnya ini, wah, ya. Api Majusi harus lebih kuat. Api Majusi harus lebih suci. Ya. Itu pertama. Ini alasan dendam agama dulu. Dendam keyakinan dulu. Maka dia masih bergejolak. Gimana caranya selama saya di Madinah bisa membalaskan dendam. Ternyata Hurmuzan itu masih hidup. Dan mengetahui kalau salah satu bawahannya ya telah masuk kota Nabi. Maka dia memakai style-style kaum muslimin. Baju-baju muslimin. Kemudian masuk Madinah. Ya, masuk Madinah. Biar nggak kelihatan. Kemudian langsung mencari Abu Lu'lu'ah ini. Oh, kaget Abu Lu'lu'ah. Oh, Sayyidi, Tuanku, engkau masih hidup. Ya, maka ada basa-basi antara keduanya. Ya. Sampai kemudian Hurmuzan tahu dia orang kafir, dia bukan muslim. Kalau sampai ketahuan, habis. Maka dia langsung mendatangi Amirul Mukminin. Aina Amirul Mukminin? Tanya kepada orang-orang yang ada di pasar, tanya kepada orang-orang di wilayah Madinah. Kemudian menunjuk Umar itu pemimpin kami yang lagi layah-layah di bawah pohon. Kaget. Hurmuzan kaget. Ini salah satu panglima, tahu Rustum, ya, tahu Kisra, tahu bagaimana kesombongan mereka ini. Nah, orang yang menaklukkan Persia, yang membuka Baitul Maqdis, itu nggak punya pengawal satu orang pun. Makanya pertanyaannya Hurmuzan, aina hujjabuhu? Bukan hajib loh ya. Kalau hajib itu baru satu. Hujjab, jamak. Mana pengawal-pengawalnya? Di mana ajudan-ajudannya?
Ya. Maka sahabat-sahabat yang di Madinah tidak ada. Amirul Mukminin, dia itu pemimpin kaum muslimin, ya. Tetapi dia itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi nggak butuh pengawal, nggak butuh pengikut. Itu rahasia kebesaran Umar. Maka dari Hurmuzan sendiri keluar ucapan, yang bagi an yakunan nabiyya. Yang bagi an yakuna nabiyan idzan. Kalau gitu, orang seperti itu layak jadi nabi. Ternyata yang bilang Umar cocok jadi nabi bukan orang paling mulia, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang bejat pun, ya, orang musyrik pun mengakui Umar cocok jadi nabi. Kok bisa ya orang begitu sederhananya? Maka ringkesnya ya ketemu dengan Umar, meminta perlindungan. Umar bertanya, siapa engkau? Aku Hurmuzan. Hurmuzan? Yang telah membawa kerusakan di muka bumi ini. Ya, dari tangan Persia. Nggak. Kamu datang mengantarkan nyawamu. Bunuh. Hukum Islam. Ya. Maka Hurmuzan takut. Waduh, nggak ada jalan lagi. Langsung saat itu etok bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pura-pura nih. Dan kaum muslimin melihat dan menilai hanya dengan zahirnya. Zahirnya syahadat, saudara kita. Maka Umar pun kemudian memaafkannya. Umar pun meminta dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian, dikasih harta. Yang kaget ganti Abu Lu'lu'ah. Loh, tuanku masuk Islam. Yang benar saja, saya saja. Ya, tetap istiqomah dengan majusinya. Kok ini mudah sekali masuk Islam. Maka akhirnya ketemu dua orang ini. Dan dijelaskan oleh Hurmuzan, aku ini pura-pura saja. Kalau aku nggak pakai sistem ini, strategi ini, wah aku udah habis. Munafik, lagi-lagi munafik. Mau nggak mau akhirnya ya, Hurmuzan tinggal di kota Nabi juga. Karena zahirnya Muslim. Tapi pada hakikatnya ada jadwal ketemu dengan Abu Lu'lu'ah, kemudian membikin api-api, kemudian mereka sembahyang dengan itu semua. Ya, kezaliman yang terbesar mereka lakukan, ya, yaitu asyirku billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, tapi sembunyi-sembunyi mereka nggak ada yang tahu. Sampai suatu hari. Ya, sampai suatu hari. Umar sama Abu Lu'lu'ah ini ketemu. Ada obrolan. Ya, ada obrolan. Pertama ada obrolan gini. Abu Lu'lu'ah, ini Umar ya, Amirul Mukminin. Apakah engkau bisa membuat adonan roti gandum itu, ya, maksudnya yang lebih sangar, hanya dengan kekuatan angin. Ya, nggak manual gini-gini ya, tapi dengan kekuatan angin. Wah, ini udah mesin kalau zaman dulu. Nah, ini Abu Lu'lu'ah jawabnya gini. Aku bisa membuat seperti itu, ya. Tawa'adani, ya, aku berjanji bisa membuat seperti itu, bahkan hasilnya itu akan didengar dunia timur sampai dunia barat. Ini kalau kita dengar ya biasa aja, ini orang songong. Tapi Umar memahami itu dalam hatinya, orang ini mengancamku. Orang ini mengancamku. Ini Masya Allah. Begitu cerdasnya Umar. Kalau kita mungkin kan nggak paham apa maksudnya. Tapi Umar tahu. Ya, ini orang lagi mengancamku ini. Seakan-akan pengen pamer. Ya, aku bisa ngakali Amirul Mukminin. Aku nantinya bisa balas dendam dengan orang yang telah menghancurkan Persia. Maka Abu Lu'lu'ah meminta kepada Umar keadilan. Ini versi orang kafir lah ya. Versi orang kafir. Amirul Mukminin, saya minta keadilan. Keadilan apa?
Saya minta apa istilahnya setoran saya ke negara, ke Baitul Mal untuk dikurangi. Karena sejatinya saya itu budaknya Mughirah. Kata Umar, enggak. Keadilan adalah yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya. Ya, tapi bagi saya itu berat. Berat bagaimana? Engkau itu bekerja di berbagai macam lini. Ya, ada masalah kayu, pipa air, ya kalau nggak tahu pipanya dulu seperti apa ya, saluran air, kemudian bikin alat pengadon roti gandum, kemudian senjata dengan pandai besinya. Masya Allah. Maka karyamu itu banyak, setoranmu segitu itu adil namanya. Wah, tambah dendam lagi di sini. Maka dendamnya Abu Lu'lu'ah ke Umar itu ada dua. Dendam keyakinan dan dendam pribadi. Maka ada suatu malam yang direncanakan oleh Abu Lu'lu'ah. Dan diketahui juga oleh Hurmuzan dan orang-orang Majusi yang ada di Madinah. Aku ingin balas dendam. Kata Hurmuzan, siapa yang akan engkau korbankan? Amirul Mukminin. Yang benar saja. Gimana? Sudah, aku punya rencana. Ya, rencananya adalah ternyata Abu Lu'lu'ah sudah membuat belati atau pisau bermata dua. Ya, pisau bermata dua. Siapa yang bikin? Orang yang paling ahli bikin senjata yang ada pada saat itu. Al-Haddad, pandai besi yang mantap. Ya, mantap juga laknat Allah kepadanya. Kemudian dalam salah satu riwayat, ya, pisau atau belati bermata dua itu sudah dikom dengan racun selama 1 bulan. Masya Allah. Ya, dikom dengan racun sebulan. Dibumbui. Itu bagaimana itu? Ngerinya itu. Terjadilah kegaduhan di Masjid Nabi. Masjid Nabi yang saat itu begitu sederhana. Dengan tiang-tiang pelepah kurma. Di waktu subuh, kaum muslimin berangkat ke masjid. Amirul Mukminin, pemimpin umat dan juga menjadi imam. Abu Lu'lu'ah memakai busana para sahabat. Artinya busana kaum muslimin. Ya pura-pura. Masuk Masjid Nabawi. Belum ada listrik ya, jangan dibayangkan. Kok nggak kelihatan? Nggak ada listrik. Subuh itu Masya Allah masih gelap. Maka ketika Umar mulai merapikan sof, sawu sufufakum, ya jalan dulu ngerapikan sof itu ambil jalan, nggak kelihatan kan, belum ada lampu, jalan, ya sudah benar-benar rapi. Kemudian Umar pun bertakbir, Allahu Akbar, mulai membaca bacaan sholat, Al-Fatihah, kemudian surat. Nah, surat ini silang pendapat para mu'arrikhin, para ahli sejarahnya. Ada yang menyebutkan surat Yunus, ada menyebutkan An-Nahl, ada surat Yusuf, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas membaca surat yang cukup panjang, bahkan sampai as-sajdah. Ya. Dan itu di hari Rebu. Maka di tengah bacaan surat-surat ayat-ayat Allah, tiba-tiba langsung dari kerumunan sof-sof itu, ada orang langsung kasak kusuk. Sampai di depannya ya, imam kaum muslimin, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia ambil dari dalam jubahnya itu belati bermata dua, dihujamkan, ditikamkan kepada Umar, mulai di bahunya, ya, kemudian 2 kali, dan satunya langsung dari arah bawah pusar perut belakang ke depan, diambil lagi, sobeklah. 3 kali tikaman, 3 kali hujaman. Bayangkan, Umar bin Khattab
telah bermimpi dipatok ayam jago 3 kali dan dihujamkan dengan belatinya seorang majusi laknatullah alaih 3 kali juga. Wah, sudah. Umar berusaha melanjutkan ya sampai sujud itu masih dalam kondisi Umar yang imami. Lama sekali sujudnya. Ya. Jamaah yang di belakang sampai subhanallah, subhanallah dikira lupa. Padahal yang di depan itu mendengar teriakannya Umar. Ya, karena Umar merasa kesakitan ibarat digigit gigi taring-taring anjing. La haula wala quwata illa billah. Sampai mau berdiri lagi nggak kuat. Akhirnya tangan beliau menarik orang yang ada di belakang beliau yaitu Abdurrahman bin Auf sebagai isyarat untuk menggantikan beliau menjadi imam subuh. Masya Allah. Umar, darah mengucur, itu nggak teriaknya, ya Abdurrahman, Abdullah ibnu Abbas juga ada di belakangnya. Cepat-cepat bawa aku pulang. Bopong aku, bopong aku. Tetapi kepada Abdurrahman, imami muslimin. Jangan sampai subuhan ini bubar jalan. Tetap subuhan dulu. Ini Umar tergeletak di samping Abdurrahman bin Auf dengan darah yang mengucur. Bahkan pingsan sadar. Nah, bagaimana dengan majusi satu ini? Dia langsung ngobat-ngabitkan pisaunya itu ke sahabat-sahabat yang lain di Masjid Nabawi. Karena nggak tahu, gelap. Ya, tusuk sana, tusuk sini, babi buta. Dan salah satu riwayat menyebutkan 13 sahabat menjadi korban tusukannya. Dan 7 diantaranya langsung syahid, langsung wafat di TKP, yaitu di Masjid Nabawi. Maka yang di belakang tahu ada kemerusuk ini langsung menjegal dengan menutupi, memakai baju luaran gini ke wajah atau ke kepalanya Abu Lulu'ah. Ditangkap, akhirnya ketangkep. Karena sudah merasa sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ini, ya mesti ketangkepnya. Maka dengan pisau yang sama, dengan belati yang sama, bahkan dengan sisa racun yang sama, dia ambil belatinya dan dia tusukkan kepada lehernya sendiri, bunuh diri. Mati. Maka setelah sholat, Umar pun dibopong ke rumahnya. Ya, Umar dibopong ke rumahnya. Sadar pingsan, dipanggil-panggil Amirul Mukminin, nggak ada nyaut. Tetapi ketika Ali atau Abdullah ibnu Abbas membisikkan as-shalah ya Amirul Mukminin, as-shalah, baru bangun. Hati orang beriman gitu ya. Ya, nggak perlu alarm, cukup diingatkan sholat, bangun Umar. As-shallan nas. Apakah manusia sudah sholat? Sudah. Ada Abdurrahman bin Auf yang imami. Ya sudah, kemudian minta air wudhu. Umar pun wudhu, kemudian sholat. Ini orang-orang, bagaimana kondisi Madinah saat itu? Habis sholat minta Abdullah ibnu Abbas mencari info siapa yang menikamku. Abdullah ibnu Abbas keluar rumah Umar, melihat ya, lam yamur Abdullah ibnu Abbas, tidaklah Abdullah ibnu Abbas melewati masyarakat Madinah illa wahum yabkun, melainkan beliau melihat seluruh warga Madinah nangis, mengkhawatirkan Umar. Ya, nggak disumpahin, wah syukur ya pemimpinnya habis, enggak, semuanya sedih. Bahkan ada sampai bersiir-siir, saking sedia bersiir-siir. Ada riwayat menyatakan, ya Allah, Allahumma ya Rabb, ya kalau boleh meminta, maka meminta supaya Umar bin Khattab umurnya dipanjangkan, ambil bagian-bagian dari umur kami.
Ya, mungkin fulan setahun, fulan setahun, fulan setahun, fulan setahun untuk memperpanjang usianya Umar bin Khattab karena beliau itu hidup keadilan hidup. Masya Allah, ini khiyarukum, sebaik-baik kalian yang dianya mendoakan kalian, kalian mendoakan. Seburuk-buruk pemimpin kalian, ketika kalian menghujat pemimpin, dan pemimpin juga membalas laknat untuk rakyatnya. Ya, warga Madani, Masya Allah. Maka Abdullah ibnu Abbas melihat, ya, ngambil berita itu masuk. Dari raut wajahnya Abdullah Abbas, Umar pun gembira ketika diinfokan bahwa yang menikam dan yang menusuknya bukan dari kaum muslimin. Bukan dari kaum muslimin. Innahu Abu Lu'lu'ah. Sesungguhnya menusukmu, menikahmu adalah Abu Lu'lu'ah, budaknya Al-Mughirah. Allahu Akbar, kata Umar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Muji Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji Allah. Ya. Kenapa? Alhamdulillahilladzi ja'ala man qatalani. Segala puji bagi Allah yang mentakdirkan, yang menjadikan orang yang menikamku ini tidak berhujjah di hadapan Allah karena tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena tidak beriman. Orang yang menikamku bukan orang yang beriman, malam yasjud sajdatan lillah, orang yang tidak pernah sekalipun sujud di hadapan Allah. Berarti Umar senang bukan dari kalangan kaum muslim. Kalau dari kalangan kaum muslimin, Umar itu pikirannya berarti ada hak yang di sana tidak ada keadilan. Mbok menawa ada rakyatku yang kecewa dengan kepemimpinanku. Mbok menawa ada masyarakatku yang tidak legowo, yang ada dendam sehingga harus menikamku. Ya kalau di dunia urusannya sudah selesai, kalau dibawa sampai mati, sampai akhirat bagaimana? Kok bisa ada orang yang berpikiran seperti itu di saat perut ini keluarnya cuma darah terus. Yang saat itu yang standby terus itu Abdullah ibnu Abbas. Di pangkuan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas tahu itu, ya Allah, sedih. Ya. Tapi alhamdulillah, yang menusukku bukan kalangan kaum muslimin, bukan ahlus syahadah, ya, bukan orang yang bersyahadat, bukan orang yang sholat, orang musyrik. Apalagi kalau saat itu banyak yang mengantarkan minuman anggur, ya, kismis, ya, maksudnya bukan minuman khamrnya, ya, minuman dari kismisnya, ya, kemudian susu, ya, ramuan dari tabib-tabib, dokter-dokter itu diminumkan keluar langsung, dan itu darah, ya, lubang yang begitu dalam. Radhiyallahu anhu Umar bin Khattab. Ya, seseorang yang wafat 3 hari setelah tragedi penusukan itu. Tragedi penikaman itu. Tetapi 3 hari itu Masya Allah. Isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Isinya adalah as-salah, as-salah. Ya, setiap dibangunkan sholat, beliau sholat. Menanyakan bagaimana kaum muslimin. La islama liman tarakas sholat. Tidak ada Islam siapa saja meninggalkan sholat. Ini orang yang bukan cuma sakit bisul, cuma sakit-sakit, ya, tipes, gak kayak gitu. Ini orang yang sudah dokter-dokter mereka menyatakan na'rif annahul maut. Kita mengetahui inilah kematian beliau. Tapi masih memberatkan perkara sholat. Lihat Umar betul-betul ittiba dengan Rasul. Kalau Rasul kan menyampaikannya farku bainana wa bainal muslim wal kafir tarku shalah. Kalau Umar, ya, lal islama liman tarukas shalah. Dan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Umar, pembunuh 7 sahabat di Masjid Nabawi,
berakhir dengan tragis, berakhir dengan bunuh diri. Satu senjata, ya, satu kematian dengan senjata itu, tetapi di akhirat begitu jauh perbandingan. Yang satu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai dimimpikan di surga ketemu bidadari, ya, sedang ambil air, ya, atau sedang melakukan aktivitas apa. Kemudian ditanyakan, siapa engkau? Aku ini bidadarinya Umar. Maka Rasul tahu bagaimana Umar punya sifat cemburu, langsung Rasulullah SAW berpaling dari bidadari itu. Bidadarinya sudah siap, surga untuk Umar. Yang satunya di mana kira-kira? Sudah. Ya, sudah. Mau gimana lagi? Man qatala nafsahu fahuwa finnar. Siapa yang bunuh diri, maka tempatnya di neraka. Dalam riwayat yang lain, siapa yang bunuh diri, maka kelak akan Allah azab dengan cara dia bunuh diri. Caranya dengan nusukkan belati ke tubuhnya, maka nanti gitu, tujup-tujupan terus. Karena di akhirat gak ada kematian lagi. Tujup lagi, terazab. Na'udzubillah. Ya, di dunia bunuh diri dengan racun, maka nanti azabnya minum racun, kesakitan, minum lagi, kesakitan, minum lagi. Maka asasiyah khamsah, termasuk 5 dasar maslahat Islam untuk umat dan manusia adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa, menjaga kehidupan orang. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat. Beda dengan Wahsy, dengan tombak yang sama, tapi masuk surga. Tombak yang pertama membunuh manusia mulia saat itu, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Tapi tombak yang sama membunuh Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Satu senjata, tapi menghantarkan ke surga. Berbeda dengan Abu Lu'lu'ah Majusi. Senjata yang sama, tikaman yang sama. Artinya ke dalam tubuh, satunya tubuhnya Umar yang mulia, satunya tubuhnya dia sendiri. Tapi berakhir dengan laknat-laknat, dengan kemurkaan demi kemurkaan. Ya, sampai detik ini kita memuliakan Umar. Ya, dalam posisi ini kita juga melaknat Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Umar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arhimani wa rahimakumullah. Ini tragedi yang menyedihkan bagi kaum muslimin. Hingga nanti Umar dikuburkan di samping Abu Bakar dan Rasulullah SAW setelah izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah itu sudah gadang-gadang ini tanah sisa dari kamar ini buat kuburan beliau sendiri. Tapi ketika Abdullah ibnu Umar meminta izin supaya ayahnya dikuburkan di situ, Aisyah pun langsung sedih mendengar wafatnya Umar dan mengizinkan Umar dikebumikan di situ. Radhiyallahu anhu ya Umar ibn Khattab. Ringkas dari pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sahabat yang mulia yang patut kita contoh bukanlah mereka yang imannya tipis, tetapi iman dan amal soleh yang beriringan berjalannya. Bagi kita selaku kaum muslimin, untuk menjauhi yang namanya dendam, hasad, iri dengki, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Karena sesungguhnya hasad, iri, dengki itu mampu melahap kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Kalau yang hasad itu orang-orang kafir, yang hasad-hasad itu musuh Islam, yaitu memang telah digariskan sunnatullah. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi bagi kaum muslimin ini penyakit. Ini penyakit. Ya. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat kotoran-kotoran hati, terlebih yaitu hasad, iri, dengki, sampai membawa atau sampai menghilangkan nyawa kaum muslimin itu sendiri. Allahumma ya muqallibal qulub,
Allahumma ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ila dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, ya Rabb kami, jauhkan kami dari segala macam kotoran hati. Dari sifat-sifat dengki, hasad, dari sifat-sifat dendam kepada saudara-saudara kami, muslimin dan muslimat. Ya Allah, jayakan Islam. Kembalikan umat muslimin yang cinta dengan sahabat Rasulullah. Cinta terhadap Abu Bakar, cinta terhadap Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang telah Engkau ridhoi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah, jayakan Islam wal muslimin ini dengan tauhid-Mu, dengan mereka mengamalkan syariat-Mu sesuai dengan petunjuk Rasul-Mu. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.